Pernah dengar soal semar mesem kan? Ajian legendaris itu loh yang katanya bisa bikin siapapun langsung terpikat. Tapi gimana kalau saya bilang rahasianya itu bukan magic, bukan hal gaib, tapi sains yang bisa kita pelajari. Nah, di sini kita bakal bongkar semuanya. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang bikin sebuah pesona itu bisa kuat banget sampai melegenda? Apa ini beneran soal kekuatan supranatural? Atau jangan-jangan ada penjelasan yang jauh lebih masuk akal di baliknya? Yuk kita cari tahu. Dan ini dia jawabannya. Inti dari semua ini tuh bukan hal gaib, sama sekali bukan. Ini murni psikologi. Kita bakal lihat gimana persepsi, emosi, dan sugesti, tiga pilar utama pikiran kita, ternyata bisa dibentuk pakai teknik-teknik yang sangat membumi. Oke, kita mulai bedah ya. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus paham dulu apa sih tujuan akhirnya. Nah, pesona legendaris kayak Semar Mesem itu pada dasarnya cuma mau menciptakan 5 efek psikologis yang spesifik di pikiran seseorang. Yap, 5. Ada 5 prinsip inti. Anggap aja ini kayak fondasi psikologis yang bikin daya tarik seseorang itu kuat banget. Begitu kita ngerti kelima hal ini, semuanya bakal kelihatan polanya dan jadi, oh gitu toh, masuk akal banget. Nah, ini dia kelima efeknya. Pertama, bikin orang merasa hangat dan aman. Kedua, bikin dia ngerasa, wah aku benar-benar diperhatiin secara personal. Ketiga, menanamkan sugesti ketertarikan secara halus, tanpa maksa. Keempat, ngasih stimulus positif berulang-ulang. Dan yang terakhir, ini penting banget, timing emosionalnya harus pas. Ini semua 100% psikologi. Baik, sekarang kita udah tahu efek apa yang mau dicapai. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. 5 teknik psikologis modern yang bisa kita pakai untuk membangun ketertarikan secara alami. Ini dia roadmap kita bakal bahas satu-satu. Emotional priming, terus personal validation, subtle mirroring, lanjut ke psychological scarcity, dan ditutup sama positive association loop. Udah siap? Yuk, mulai! Oke, teknik pertama, emotional priming. Ingat ya, otak kita itu ngerasain emosi dulu, baru mikir pakai logika. Jadi sebelum ngomong apa-apa, bangun dulu fondasi yang nyaman. Caranya, senyum tipis, tatap mata 2-3 detik aja, ngomongnya pakai nada suara yang stabil, agak rendah dikit. Ini ngasih kesan tenang. Santai aja, jangan buru-buru. Efeknya, orang di depan kita bakal ngerasa nyaman bahkan sebelum mereka sadar kenapa. Lanjut, personal validation. Wah, ini krusial banget. Seringkali kita salah kaprah, ngira ini tuh soal muji-muji kosong kayak kamu cantik atau kamu baik. Bukan itu. Ini jauh lebih dalam. Ini soal ngasih pengakuan yang spesifik yang bikin orang itu ngerasa, gila, dia beneran ngelihat gue apa adanya. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Daripada bilang, kamu baik banget, yang ya ampun, generik banget kan? Coba deh bilang, cara kamu dengerin orang itu jarang loh. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Kerasa bedanya kan? Yang kedua, itu ngakuin sebuah kualitas yang spesifik bikin orang ngerasa spesial. Di otaknya, ini langsung nyalain tombol koneksi instan. Teknik ketiga, subtle mirroring, pencerminan halus. Secara naluriah, kita tuh suka sama orang yang mirip kita. Tapi kuncinya harus halus banget. Samain kecepatan bicaranya, bukan niru kata-katanya. Ikutin gaya bahasanya, lagi formal atau santai. Dan paling penting, samain level energi emosionalnya. Tapi awas, kalau sampai kelihatan kayak lagi niru, wah, efeknya langsung hancur. Sekarang, teknik yang mungkin kedengerannya agak aneh, agak kebalik. Psychological scarcity atau kelangkaan psikologis. Poin utamanya ini nih, ketertarikan itu justru tumbuh di ruang kosong yang kita ciptakan, bukan karena kita nongol terus-terusan. Gimana cara nerapinnya secara sehat? 1. Jangan ngerasa wajib balas chat detik itu juga. 2. Punya hidup sendiri, punya kegiatan yang jelas. 3. Dan ini yang paling jagoan, udahan ngobrolnya pas lagi seru-serunya, jangan nunggu sampai garing. Ini tuh manfaatin efek psikologis di mana otak kita penasaran banget pengen ngelanjutin cerita yang belum selesai. Teknik terakhir, positive association loop. Gini, otak kita itu kayak mesin pencocokan. Dia bakal nyambungin perasaan kita dengan orang yang ada di dekat kita saat itu. Jadi strateginya gampang. Datang pas mood dia lagi biasa aja, terus bikin interaksinya jadi asik dan positif. Dan kayak tadi, cabut sebelum jadi bosen. Ulangin terus siklus ini. Nah, inilah versi ilmiah dari merapal mantra berulang-ulang.
Oke, kita udah ngomongin teknik-teknik luarnya ya, tapi semua itu bakal percuma tanpa fondasi yang benar. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya, sikap internal atau mantra psikologis kita. Ini bukan soal apa yang kita omongin, tapi soal siapa diri kita pas ngelakuin itu. Nah, ini dia mantranya. Tentu aja ini bukan buat diucapin keras-keras ya, tapi buat dipegang di dalam hati. Aku hadir dengan tenang, nggak ngejar, nggak maksa. Aku ngasih rasa aman, bukan tekanan. Ketertarikan itu bakal muncul kalau dia milih begitu, bukan karena aku ngejar-ngejar. Anehnya, semakin kita nggak butuh, semakin kita jadi menarik. Dan ini mungkin bagian paling penting dari semuanya. Pengetahuan ini tuh powerful. Kalau disalahgunain, ini bukan lagi pengaruh, tapi manipulasi. Jadi kita harus tahu banget mana batasnya dan kapan kita harus berhenti. Jadi, kapan harus stop? Gampang, stop kalau dia secara konsisten gak responsif. Stop kalau ada penolakan yang jelas. Dan yang paling penting buat kita sendiri, stop kalau kita ngerasa harus acting atau jadi orang lain. Ingat ya, ketertarikan yang sehat itu nggak butuh trik-trik yang ribet. Oke, buat penutup, yuk kita rangkum semuanya. Kita bakal bikin semacam peta terjemahan nih, yang ngubah konsep-konsep mistis jadi prinsip psikologis yang nyata dan gampang dimengerti. Dan ini dia petanya, kita bisa lihat langsung padanannya. Aura yang mistis itu sebenarnya soal regulasi emosi yang baik. Ajian atau mantra itu cuma pola komunikasi yang efektif yang diulang-ulang. Sugesti itu permainan persepsi dan asosiasi di otak. Pantangan yang misterius itu soal boundaries dan timing yang pinter. Dan tuah atau kekuatan gaib itu, ya ujung-ujungnya adalah ketertarikan alami yang tumbuh dari semua ini. Jadi setelah semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Ketertarikan sejati itu sesuatu yang kita ciptakan lewat teknik atau sesuatu yang kita temukan dengan jadi versi terbaik dari diri kita? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah ya. Makasih banyak udah nyimak.